kegiatan membagikan praktik baik di OJT ketiga ini. Dari kemarin alhamdulillah ya, meskipun capek dan pusing sekali mendapatkan berbagai tools AI, tapi alhamdulillah kita jadi lebih pintar. Apakah sudah dicoba semua Bapak Ibu? Dicoba? Tambah pintar ya, meskipun capek ya. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti pelatihan ini karena banyak yang nanti bisa ditularkan ke teman sejawat di sekolah dan juga siswa-siswi kami. Untuk kali ini saya akan membagikan praktik baik, yaitu lebih spesifik pakai aplikasi Ascender Edu yang sudah saya bagikan di grup tadi ya. Jadi proyek kali ini yang akan saya sampaikan ke siswa itu saya integrasikan antara mata pelajaran KA, Kodi KA dengan IPAS, yaitu di kelas 6 sistem gerak ya, sistem gerak pada bab 1 kemarin yang meskipun sudah lewat ya. Jadi di sini proyeknya adalah siswa bisa memvisualisasikan alat gerak yaitu tulang supaya bisa tervisualisasikan, karena aplikasi Ascender Edu sendiri adalah aplikasi untuk menampilkan gambar 3D ya, 3 dimensi pada gambar ataupun objek. Apakah Bapak Ibu di sini ada yang pernah memakai Ascender Edu? Sudah? Sudah pernah? Pak Setan? Belum ya? Kalau bisa kita bersama-sama tutorial supaya tahu ya, karena menurut saya ini sangat menarik untuk siswa. Kita bisa memvisualisasikan apa saja ya. Ya, kita ke ini dulu proyeknya ya, sistem gerak dan kecerdasan artifisial. Tujuan menggunakan Ascender Edu ini adalah untuk membangun antusiasme peserta didik ya. Apalagi nanti ada proyek yang mana nanti siswa akan itu juga ya, mempunyai produk dari hasil proyek. Kita langsung saja ke ini ya, aplikasinya ya Bapak Ibu. Dan dibuka linknya deh ya. Ascender Edu sendiri itu sebuah aplikasi yang menyediakan ya, hanya menyediakan tools AI. Namun untuk penggunaan tools AI ini itu harus memiliki kredit alias harus beli dulu ya. Jadi ya, karena menurut saya ini menarik, meskipun bayar kita pakainya yang gratis saja ya, karena ada yang gratis meskipun belum ke AI-nya ya. Kalau untuk membuat objek 3D yang mau custom atau menurut selera itu kita pakainya ini ya, yang dengan generate AI. Nah, tapi kita di sini belajar dulu ya, tutorialnya dasar dulu ya. Pertama login. Untuk Assembler Edu ini kita bisa memakai email ID belajar ya. Nanti kita mendapatkan keistimewaan meskipun masih dibawa dengan yang pro, tidak seperti Canva ya, ini masih ada minusnya, tapi masih mending lah ketimbang yang gratisan ya. Nanti kita dapat berbagai objek yang lebih banyak ketimbang yang gratis. Ya, sudah masuk Bapak Ibu? Ya, nanti masuknya ke ini saja, langsung ke alat peraga. Ya, karena tadi saya proyeknya adalah memvisualisasikan alat gerak tulang, kita ini ya, IPAS berarti yang sains. Lalu di sini boleh bisa
pakai bahasa Inggris ya, Pak Bones. Ya seperti ini. Ya nanti klik. Saya maunya yang ini ya, yang kerangka manusia. Ya seperti ini. Terlihat nih ada tulang tengkorak dan ada keterangannya. Ya, tulang dahi, tulang baji, terus ada kerangka lengan, ada kerangka kaki. Ya, untuk proyek ini selain dibutuhkan proyektor untuk tutorial, juga dibutuhkan gawai ya atau HP nanti untuk menyekan ininya, scan hasil ini barcode. Ada tutorial? Betul ya? Tutorial? Ya. Ini. Ya. Ini kalau sudah seperti ini, langsung atur marker saja. Ini nanti keempat-empatnya akan muncul. Ini simpel sekali ya. Kita tunggu prosesnya. Ya. Ya, kita pakai yang ini saja, yang penanda default aja, yang gampang dulu, yang mudah. Klik. Ya, nanti saya butuh ini handphone. Minta tolong nanti Mbak Septi ya. Ya. Penanda default terus berikutnya. Ya, kita atur ukuran objeknya. Untuk yang tanda minus ini untuk memperbesar, untuk plus minus untuk memperkecil, dan plus untuk memperbesar. Kita pakai yang besar aja. Nah, ini horizontal, ini vertikal. Itu untuk kalau horizontal biasanya kalau si barcode ini di print untuk kertas ya. Jadi nanti kita nyekennya itu si markernya ini horizontal. Kalau vertikal, kalau barcode-nya itu ada di LCD gitu, di papan. Kita pakai yang vertikal ya, karena ini nanti nyekennya di laptop. Berikutnya kita simpan. Ya, ini tinggal diunduh saja barcode-nya. Ya, ini sudah. Kalau mau dicetak, di print, monggo nanti bisa dibagikan ke siswa seperti itu ya. Nah, silakan tolong Mbak Tia. Ya. Lupa. Kalau di ini bisa nggak? Nyekan di tembok kejauhan ya? Maju coba. Ya. Ya, itu sudah ke-scan, terus open link. Ya, isikan. Ya, dihadapkan ke ini nih, ke barcode-nya. Loading ya. Ada yang sudah bisa? Ada yang tutorial untuk mengikuti? Ya, itu sedang loading. Ya, sudah tampil ini tengkoraknya. Ya, terus bisa diganti sebelahnya ini. Tadi yang empat-empatnya itu ikut download semua, yang lengan, terus yang ini juga yang 3 ya. Ya, harus ada HP untuk scan. Ya, ini yang lain nggak mau ya. Coba dihadapkan lagi Mbak. Ya, itu keluar lengan ya, tulang lengan. Vertikal. Tekan saja.
diganti-ganti horizontal, vertikal. Nah, itu lebih kelihatan ya. Jadi seperti ada objek 3 dimensi yang melayang, ya. Iya, seperti seperti animasi. Ya, ini untuk menumbuhkan motivasi siswa juga ya. Menarik untuk pelajaran. Ya, nanti untuk siswa bisa diajarkan seperti itu, ya. Nanti bisa atau tidak seperti itu ya. Misalnya mau membuat objek lain ya berarti harus ada kreditnya ya, harus ada beli bundel ya, bundel ininya, 3D-nya ya. Ya sudah, terima kasih Mbak Tria ya. Untuk yang mau misalnya beli gitu ya, untuk objek yang custom ya, itu bisa di sini ya. Kita coba dulu. Ya, di sini ya, dari gambar atau dari teks ya. Dari teks ini ada contoh promnya seperti ini promnya ya, model 3D potongan bumi. Misalnya mau menggambar objek lain ya tinggal dideskripsikan saja ya, nanti di generate ya, generate ini ya, harus beli koin ya, minimal ada 35. Terus misalnya Bapak Ibu sudah mampu membuat objek 3D sendiri, ini nanti bisa ya pakainya yang blender, terus nanti buat objek. Nah, ini bisa dipilih salah satu, kita pilih yang pakai super simple. Ya, pakai yang custom marker atau QR, kita pakai QR aja. Ini kalau dari gambar juga bisa ya. Misalnya mau menampilkan gambar 3 dimensi apa ya? Misalnya binatang ya, nanti binatangnya bisa di print, binatang badak misalnya ya. Nanti itu gambarnya bisa dimasukkan ke sini di entry. Terus nanti kalau kita menyekan gambar badak itu, nanti keluar badak 3 dimensi. Gambar badak 3 dimensi. Udah gitu bisa bergerak lagi ya, menarik sekali. Ya, ini kalau kita. Nah, ini ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang bisa ya membuat gambar 3 dimensi ya, custom, buatan sendiri. Ini nanti bisa klik aja, nanti diunggah. Ya, nanti bisa pakai objek buatan Bapak Ibu ya. Ini tutorialnya di YouTube sangat banyak ya. Saya juga belajarnya dari YouTube ya. Ini saya sekedar berbagi praktik baik aja, karena ini menurut saya sangat menarik untuk siswa. Ini barangkali ada pertanyaan atau saran, masuk